Siapa penerobosnya? Silakan nanti. Segera berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rahman wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa yassir ya rabbal alamin. Berdoa selesai, salam di tempat. Gerak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Aku akan menanyakan kabar dan mengajak presensi kalian satu ini. Selamat pagi kelas 5. Apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan jangan sesali. Selamat pasti semuanya. Hebat. Selamat pagi Naila, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mas Ilham, apa kabar? Baik. Selamat pagi Covid, apa kabar? Baik. Selamat pagi Henin, apa kabarnya? Baik. Selamat pagi Reval, apa kabarnya? Baik. Selamat pagi Rizka, apa kabarnya? Selamat pagi Sylvia, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Sylvia, apa kabar? Baik. Selamat pagi Rashid, apa kabarnya? Jadi kelas 5 kabarnya baik semua. Coba lihat kanan kirinya, apakah ada yang udah berangkat? Yang tidak berangkat siapa? Ada yang tahu Ainur kenapa tidak berangkat? Sakit apa? Ada yang tahu? Kemarin kan berangkat toh? Oh enggak toh? Dari kemarin udah nggak berangkat? Masa? Nggak boleh kayak gitu. Nah, karena kabarnya pada baik semua, sekarang kita akan menyanyikan lagu Pancasila dulu. Garuda Pancasila, silakan kalian berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Silakan berdiri keluar dari kursinya, di belakang kursi, berarti berdirinya di belakang kursi. Keluar. Sudah? Jangan mundur-mundur ya, maju ke depan. Sudah siap? Kita mulai ya. Pancasila, sila Pancasila.
Masih ingat? Nah, coba sebutkan sila pertama apa? Sila kedua. Sila ketiga. Nah, masih ingat nggak nilai-nilai Pancasila itu apa? Nilai sila pertama tentang apa? Apa? Sila pertama loh. Ya. Yang kedua, bukan yang kedua. Bunyinya sila kedua apa? Berarti kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nilainya apa? Kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia itu nilainya apa? Ya, yang keempat, Bermusyawarah. Ya, berarti yang kelima keadilan. Masih ingat? Gue ingat tadi yang diucapin apa? Kamu udah lupa ya? Udah lupa? Coba ulangi sila pertama apa tadi nilainya? Ketuhanan, keagamaan. Yang kedua nilainya apa? Salah. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti apa? Nilainya kemanusiaan yang adil dan beradab nilainya apa berarti? Bukan. Kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia apa? Nilainya? Ya, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan apa? Nilainya? Musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti apa nilainya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai tujuan penerapan Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, melalui ini namanya mind mapping. Melalui mind mapping, murid dapat menentukan 5 tujuan penerapan nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui spin the wheel, murid dapat memilih satu gambar aktivitas yang menggambarkan penerapan nilai Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, melalui LKM, murid dapat menjelaskan dengan benar 3 hal yang mencerminkan penerapan nilai-nilai sila Pancasila sesuai dengan gambar yang dipilih. Dan yang terakhir, melalui pembahasan LKM, murid dapat menghasilkan 2 kesimpulan materi dengan benar. Jadi, nanti acaranya kita itu yang pertama kalian satu persatu nanti baris ke sini, garis memanjang untuk melihat mind mapping ini, dibaca, dipahami. Kalau perlu membawa buku untuk dicatat, oke? Nanti ibu beri waktu selama 5 menit atau 10 menit untuk membaca dan memahami tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila secara mandiri, oke? Setelah itu, ibu akan menanyakan kalian spin the wheel yang berisikan gambar aktivitas penerapan nilai Pancasila dari tujuan Pancasila ini. Nanti kalian spin dapat apa, terus mengambil gambarnya di sebelah sini. Kalau sudah, kalian jelaskan di gambar ini terdapat apa saja di depan, oke? Kalau sudah, nanti ibu akan membagikan kalian. Sebelum itu kalian nanti mengambil lambang Pancasilanya apa. Jadi gambar ini melambangkan tujuan sila yang apa. Nanti pilih di kotak sebelah sini, oke? Paham semuanya? Taufik paham? Nah, nanti kalau sudah mengambil, kalian duduk ke tempat kalian masing-masing. Ibu akan membagikan LKM. LKM-nya seperti ini, kalian isi nama dan kelasnya, lalu menempel gambar dan lambang Pancasila. Gambarnya sebelah sini, lambangnya sebelah sini. Terus
lagi. Oke? Nah, setelah itu kalian nanti membacakan, kita koreksi bersama dan mengisi kuesioner peer assessment. Jadi nanti kalau ada yang mendapatkan misal setiap lambang itu ada 2 orang, nanti 1 orangnya menanggapi orang yang sedang membacakan. Seperti itu ya. Paham? Kalau sudah, nanti ibu akan memberikan kalian penguatan materi dan pembahasan LKM ini untuk kalian untuk menyimpulkan buat kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke? Itu tadi kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum memulai, kita membuat aturan kelas terlebih dahulu. Ada yang ingin mengajukan ide untuk aturan kelas? Satu-satu. Aku tidak boleh makan. Tidak boleh pulang sekolah. Tidak boleh berisik. Ya, terus apa lagi? Sudah. Tidak boleh jalan-jalan atau lari-lari di kelas. Nah, nanti terus ibu ada itu lagi tambahan aturan. Ibu boleh menambahkan aturan? Nanti setiap ada ibu menayangkan ini kalian harus hening itu berarti gimana? Iya. Oke, nanti kalau yang ini kalian boleh bicara bisik-bisik gitu boleh. Kalau memang lalu ada kelas ini waktu kalian presentasi atau bukan presentasi, waktu kalian membacakan LKM-nya. Oke? Nah, itu tadi kesepakatannya. Nah, kalau melanggar aturan yang telah kita buat, kalian akan dibagikan 5 bintang. Setiap anaknya akan mendapat stiker 5 bintang ini. Jika kalian melanggar 3 kali diperingatkan dan masih melanggar, kalian bintangnya akan ibu potong. Jadi bintangnya akan berkurang. Nanti pada pertemuan besok kan masih bersama Bu Indri. Nanti kalau bintangnya yang masih lengkap 5 akan mendapat hadiah. Hadiahnya besok. Oke? Paham semua? Bisa dilanjut? Nah, sebelum kalian ke itu min mapping, ibu akan menjelaskan kegunaan nilai-nilai pada Pancasila terlebih dahulu. Nah, apa sih kegunaan nilai-nilai pada Pancasila itu? Nilai Pancasila digunakan untuk pedoman, tuntunan dan tuntutan yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nilai-nilai Pancasila ini digunakan sebagai tuntunan atau tuntutan agar kita tidak melanggar agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perpecahan suku, agama, ras, golongan dapat dan sosial budaya yang ada di masyarakat. Untuk ini tidak hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti perpecahan suku, agama, ras, golongan dan sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi penggunaan nilai Pancasila digunakan untuk menghindari perpecahan suku, ras, agama, golongan dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan ini tuh dalam kehidupan sehari-hari, adil dan sejahtera ini dan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu akan membagikan bintangnya terlebih dahulu. Setiap anak akan mendapatkan 1 stiker yang berisikan 5 bintang. Silahkan dibalik ininya, stikernya, tulis nama kalian. Sudah? Kalau sudah semua? Oke, kalau sudah, silahkan kalian berbaris mulai dari rival ke Rashid yang belakang sendiri ke depan sini, atau enggak satu-satu aja deh ke rival maju ke depan dulu untuk
melihat tujuan penerapan nilai pada sila min mappingnya ini. Materinya ini berisi tujuan dari setiap sila. Jadi Reval silahkan maju ke depan untuk membaca materinya dan dipahami, kalau perlu dicatat. Akan Ibu berikan waktu selama berapa menit ya? Setiap anak 2 menit cukup? Cukup tidak setiap anak 2 menit? Kebanyakan nanti 2 menit ya. Yuk Reval, yuk mulai dari Reval, silahkan maju. Mulai dari sekarang. Yuk, keburu habis nanti waktumu. Ini silahkan kamu baca materinya. Tujuannya yang penting. Sudah? Baru tak turunkan aja. Yang lain kamu dulu ya. Afif, silahkan bersiap-siap. Afif. Sudah? Sudah paham? Kalau sudah silahkan kembali. Oke, silahkan membaca Afif materinya dia. Jadi mappingnya tuh berisi tentang tujuan dari sila-sila Pancasila. Nah ini bisa masuk ke depan dulu. Boleh ke buku, boleh tidak, boleh minta apa? Makanya nanti kamu ke depan perhatikan dan kamu lihat, pahami di materi itu ada apa saja. Oke? Nanti kalau benar semua mendapat nilai 100 dong. Enggak. Hadiahnya cuma kalau kalian itu bintangnya tidak boleh sampai hilang atau rusak ya, harus dijaga dengan penuh tanggung jawab agar tidak hilang dan tidak rusak. Oke? Enggak apa-apa, yang penting tidak rusak atau tidak hilang. Tapi kalau bisa jangan ditekuk-tekuk, nanti bintangnya rusak. Oke? Yang maju ke depan boleh membawa buku untuk mencatat tujuan apa yang ada pada nilai ini. Lagi ya Rashid? Sudah? Oke. Sudah semua berarti? Ilham mau maju ke depan atau tidak? Maju ke depan tidak? Oke. Kalau tidak, sekarang ibu akan meminta setiap anak untuk mengutarakan apa yang telah dilihat dan dipahami dari min mappingnya. Jadi setiap anak silahkan sebutkan sila dan tujuannya itu apa saja. Oke? Dimulai dari Reval. Sebutkan tujuan dari setiap sila yang telah kamu temukan pada min mapping. Sila pertama itu tujuannya untuk apa? Ya, tidak membedakan agama ya, lebih tepatnya. Terus sila kedua apa? Tujuannya
Sila kedua itu mempunyai tujuan untuk apa? Ingat tidak? Tadi kan sudah itu toh melihat dingin lighting sudah ibu minta untuk memahami materinya toh. Masih ingat atau tidak tujuan yang kedua? Oke, kalau lupa dilanjut tujuan yang ketiga. Lupa juga. Tujuannya apa? Yang keras ngomongnya. Apa tujuannya? Dari ini tadi, level catat atau tidak? Tujuannya untuk penumbuhan sikap apa? Bukan. Bunyinya apa? Sila ketiga. Berarti untuk menumbuhkan sikap perlakuan. Terus sila keempat. Tujuannya untuk apa? Menanamkan sikap apa? Bukan. Sila keempat bunyinya seperti apa? Berarti untuk menumbuhkan sikap yang kita rame-rame terus berdiskusi itu apa namanya? Untuk menentukan suatu keputusan. Ada yang bisa bantu Reval? Ainur sama Hafid ya? Apa Ainur, sorry, Rizka sama Hafid? Untuk menumbuhkan sikap? Oke, yang kelima apa? Berarti tujuannya untuk ya berperilaku adil. Oke, sekarang akhir. Silahkan sebutkan 5 tujuan dari setiap silanya apa saja. Sila pertama apa Akhir? Tujuannya? Beribadah. Tujuannya untuk Beribadah. menumbuhkan Rasa toleransi. ya beribadah, toleransi, apalagi yang kedua apa? Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan sesama. Ya, terus apa lagi? Tiga, Yang ketiga? bersatu menumbuhkan sikap bersatu, pemersatu. Ya, menumbuhkan sikap persatuan dan Kesatuan. ya, yang keempat? 4, bermusyawarah, mencari mufakat. Ya, yang kelima? Harus adil. Ya, betul. Sekarang Yanin, silakan sebutkan setiap sila tujuannya, tujuan dari setiap sila. Yang pertama, Ya. mempercayai agamanya sendiri dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, terus tujuannya apa? Toleransi terhadap suku dan ras budaya. Ya, yang kedua? Kemanusiaan tidak boleh membedakan antar sesama. Terus yang ketiga? Bersatu menumbuhkan zat pemersatu bangsa. Bukan. Itu yang bunyinya apa? Yang ketiga? Bersatu Indonesia. Berarti menumbuhkan sikap Bersatu. ya. Yang keempat? Bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Ya, terus yang kelima? Harus adil kepada sesama manusia yang adil dan beradab. Oke, sekarang Naila. Mempercayai agamanya sendiri. Pertama. Yang pertama, mempercayai agamanya sendiri dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua. Yang kedua, adil dan toleransi. Bertoleransi tidak boleh dilupakan. Ya, yang ketiga. Tidak membedakan menentukan sikap dan persatu. Ya. Yang keempat. Enggak menentukan sikap bersama. Yang kelima. Berperilaku adil. Oke, sekarang Sylvia. Yang pertama. Aku menunjukkan rasa toleransi dan agama. Yang kedua. Untuk menunjukkan sikap kemanusiaan. Yang ketiga. Untuk menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Ya, yang keempat. Untuk menunjukkan sikap
menunjukkan sikap persatuan saling menghormati. Yang keempat, sila keempat. Untuk menanamkan sikap bermusyawarah dan mufakat. Ya, yang kelima, sila kelima. Mempunyai tujuan untuk menumbuhkan sikap berperilaku adil. Oke, sekarang Kak Rashid, silahkan sebutkan tujuan setiap sila. Sila pertama apa? Yang kedua? Tidak boleh Jangan mengganggu dengan kamu peringatan membedakan agama. Yang kedua? Salah. Bukan. Yang kedua apa bunyinya? Ada yang bisa membantu? Kemanusiaan. Berarti untuk menumbuhkan sikap? Rashid, benar atau salah? Yang benar? Menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan memperlakukan orang lain tanpa Ya, betul. Yang ketiga, Persatuan. menumbuhkan sikap persatuan dan satunya persatuan apa? Nah, yang keempat, Musyawarah. yang kelima, Adil. ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara pengasihan LKM-nya. Sebelum LKM, Ibu akan menanyakan itu dulu. Spin. Mau Ibu yang spinkan atau maju sendiri untuk menyepin? Maju sendiri. Dimulai dari Kavin dulu ya. Tadi kan Rashid dulu. Tadi kan dari Reval. Sekarang dari Rashid. Silahkan dipencet startnya. Sini, maju ke depan. Oke. Bentar dulu. Nah, ini spin it ditekan, spin it bawah. Dapat tentang gambar ini. Kelihatan tidak? Silakan masuk ke depan untuk dilihat. Gambar yang berarti itu gambar apa? Silakan cari di sini. Gambarnya yang mana? Ya, itu berarti silakan dilihat dari situ. Itu gambar ini menunjukkan tujuan sila yang keberapa, sila yang lambangnya seperti apa. Silakan dicari. Ini yang apa berarti? Persatuan ini berarti. Persatuan berarti yang apa? Sila ketiga. Ini berarti gambarnya menggambarkan aktivitas sedang apa itu? Coba dilihat teman-teman, anak-anak, gambar ini sedang aktivitasnya sedang ngapain? Mengaji. Terus sama lagi? Bukan dong. Ini Main. Ya, bermain dengan Bukan. bajunya ini dari baju apa nih? Baju apa? Kelihatan nggak? Bukan, yang ini ini sama ini baju Anda. Berarti mereka bermain dengan suku yang beda. Oke. Sekarang Ilham, silakan. Nanti udah mesin kamu pencet spin it. Ilham mendapatkan ini. Silakan cari gambarnya ya itu masih. Itu berarti menggambarkan tujuan sila yang keberapa? Kalau mengaji itu berarti satu lambangnya yang apa? Oke, kalau sudah silakan. Sekarang ini ya bawa dulu itu untuk dibawa dulu. Sekarang Rizka, silakan maju ke depan. Jangan sampai hilang, jangan sampai usang yang punya mendapat gambar. Untuk gambar menggambarkan yang apa? Dan dulu gambarnya. Ini 3
Ini apa? Sekarang Sylvia. Reva duduk dulu di tempatnya. Reva kalau peringatan 1 ya. Sama Ilham sudah mendapatkan 1 peringatan. Sylvia mendapatkan gambar tentang kebayaan. Silakan dicari. Musyawarah dan mufakat itu berarti hal yang berbeda. Oke, gambarnya yang mana dicari. Ya, terus itu nih lambang Pancasilanya yang mana? Oke, kalau sudah, gambarnya di belakang. Sekarang Naila, masuk ke depan. Silakan spin. Itu apa berarti? Gambarnya dicari. Sekarang Denin, silakan maju ke depan. Spin. Itu apa? Gambarnya menggambarkan apa? Kalau ini ada yang sakit, terus mereka ajak jadi satu, berarti tidak apa? Yang di antaranya. Apa? Sosialisasi. Tidak, ini namanya tidak apa? Ini ada yang tidak berbeda-beda. Nah, berarti itu cari gambarnya dulu. Sila berapa? Sila 2. Nah, tapi silakan di-spin dulu. Ayo kita kasih pakai waktu. Sudah di-spin belum? Silakan juga gambar itu, Pak. Keadilan sosial. Berarti itu sila berapa? Sila ke-5. Ya, silakan cari gambarnya dan tambah Pancasilanya. Cepat. Satu dong, ambil satu dong. Ya, si Reva boleh spin dulu. Yang gambarnya yang apa berarti? Keadilan sosial itu menunjukkan tujuan ke berapa Reva? Ya, silakan ambil gambarnya yang mana tadi. Kasih satu. Oke. Tadi kan kamu ini terus bilang mau Reva tuh keadilan. Dia enggak, tadi Reva dapat apa? Keadilan berarti satu-satu ini. Gambarnya yang mana dicari? Nyepinnya satu. Oke. Sudah semua? Sudah mendapat semua? Oke, kalau sudah, Ibu akan memberikan rem dulu. Remnya bisa untuk bertiga atau berdua. Sorry, bertiga ya. Ini bertiga ya. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan aktivitas selanjutnya. Aktivitas selanjutnya adalah mengerjakan LKM. Nah, sekarang waktu untuk pengerjaan LKM. Jadi, cara pengerjaan LKM-nya adalah Denin, dengerin dulu. Denin peringatan 1 ya. Nah, jadi caranya adalah kalian menuliskan nama dan kelasnya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas ya, Ilham. Oke, kalau sudah,
di balik ini akan ada sila Pancasila. Kalian menempelkan gambar yang kalian dapatkan pada tabel yang lebih besar. Ini yang persegi yang lebih besar. Terus lambangnya ditempelkan yang kecil. Oke? Yang setelah itu tuliskan sila Pancasila apa yang kalian dapatkan di sini. Sila Pancasilanya kalian tuliskan apa? Sila 1 bunyinya apa? Misal seperti itu. Paham? Yang kedua, setelah itu kalian tuliskan tujuan penerapan sila dari sila yang kalian dapat. Tujuannya kalian tuliskan pada kolom yang ini. Oke? Kelihatan semua? Afif paham? Reva paham? Kalau sudah, kalian tuliskan hal yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. Hal-hal yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila itu apa saja kalian tulis. Ingat, kalian tulisnya cuma sila yang kalian dapatkan. Kalau yang sila yang tidak kalian dapatkan, tidak usah ditulis. Oke, paham semuanya? Bisa ibu bagikan? Oke, sekarang ibu akan membagikan UKM-nya. Apa? Ya, boleh nama lengkap. Ditulis nama lengkap sama kelasnya ya. Kalau tidak mendengarkan berarti ya, tulis namanya. Ibu beri waktu pengajian selama 10 menit cukup? Cukup atau tidak? Reva cukup atau tidak? Silakan tulis dulu nama dan kelasnya. Kalau sudah semua, ibu akan memulai waktunya. Sudah semua? Namanya? Reva sudah diberi nama? Afif sudah? Naila, siapa? Nadim sudah? Dimulai dari sekarang, 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan ditempel terlebih dahulu. Enggak apa. Ke atas berarti. Kalau enggak bisa ke atasin lagi. Gede bu. Ke atasin. Nah, ke atasin sini biar tujuan ini silanya enggak bunyi. Ke atasin ya. Kalau tidak cukup gambarnya ke atasin. Bunyinya keempat tuh sama bunyinya. Oke, semua masih ingat apa tidak tujuannya? Ada yang ingat atau yang lupa? Kalau gitu ibu berikan kesempatan 2 kali untuk melihat typing di sana. 2 kali saja. Kalau bisa, kalau nggak perlu langsung dikerjakan dulu. Boleh, kalau yang lupa boleh kalian 2 kali. Ini maksudnya terus kamu di sini tuliskan tujuan penerapan sila pertama itu apa? Buat tulis di sini. Tujuannya yang tidak buat tulis ini. Yang nomor 1 aja. Tujuannya yang sila pertama apa? Buat tulis di sini. Yang tadi yang 1 aja. Aku tadi yang bicara belum boleh kerja di sana 2 kali. Tapi sudah kerja 1 kali? Bunyinya, sila berapa? Terus bunyinya apa? Reva udah 1 kali maju ya. Berarti kesempatannya 1 kali lagi. Kafir 1 kali lagi. Rashid 1 kali lagi kesempatannya untuk melihat yang typing. Oke? Rizka ada yang bisa dibantu? Aku mau 1 kali Bu. Gak boleh. Tidak boleh contek-contekan ya. Dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi orang-orang di bawahnya sini juga tidak berarti sila ini tujuannya apa buat tulis di sini? Paham? Ini buat tulis, kamu dapat sila berapa? Tulis sila kelima bunyinya apa? Paham? Waktunya 6 menit lagi. Tidak boleh mengerjakan di situ. Cuma melihat saja. Kerjainnya di tempat duduk masing-masing. Ya. Ini sudah selesai semua. Kalau sudah, kamu tulis yang sini. Hal yang mencerminkan nilai Pancasila itu apa saja? Tuliskan di sini. Hal yang mencerminkan nilai Pancasila yang sila pertama. Bukan. Mencerminkan itu yang menggambarkan sebentar. Yang menggambarkan apa saja? Contoh kegiatannya apa saja?
bukan. Sila pertama itu tentang toleransi. Berarti kamu harus ngapain kalau bertoleransi itu yang seperti apa? Sila pertama itu tujuannya menemukan rasa saling toleransi dan menghormati antar sesama. Kalau contoh toleransi itu seperti apa? Menghormati apa? Apa? Siapa yang menjawab? Ya, ya, diisi semua. Yang mencerminkan ini apa saja ditulis. Mencerminkan tuh kayak menggambarkan sila tujuannya tuh yang kamu siapa? Yang di sana ya. Karena apa sila ketiga punya tujuan menunjukkan sikap persaudaraan dan kesatuan. Kita harus saling apa? Harus tidak boleh pakai dituliskan di sini. Sesuai dengan tujuannya berarti. Saling kita harus saling apa? Terus lagi harus saling gimana lagi dalam menghadapi keberagaman yang kayak ini biar bantu. Itu boleh. Terus tidak boleh menggunakan apa atau harus kayak gimana terus lagi. Contohnya, contoh penerapannya itu seperti apa? Kita benar. Sila yang ini berarti keempat itu apa tujuannya buat tulisan? Kalian paham? Tak? Tujuannya jangan lupa tujuannya. Tujuannya itu kamu ke sana tujuannya apa? Tujuan sila kelima tuh menumbuhkan sikap apa? Sikap yang harus seperti apa? Itu sila sampai sila kelima nih. Enggak. Ini tuh kalau enggak cukup sampai bawah, secukupnya kalau segini doang enggak apa-apa. Enggak ada maknanya. Tulis lagi apa lagi nih? Berbuat adil. Selain itu apa saja di sini? Ditulis lagi ada tidak? Pokoknya 3 menit. Cari lagi. Apa lagi yang kamu ketahui? 3 menit lagi ya, anak-anak ya. Kalau yang mencerminkan tuh yang menggambarkan penerapan sila keempat itu seperti apa? Kita harus ngapain dituliskan, terus kita tidak boleh ngapain dituliskan, atau kita harus berbuat seperti apa dituliskan. Paham? Terus yang boleh contoh penerapannya kayak hal-hal yang menggambarkan sila kedua itu seperti apa? Harus ngapain, terus tidak boleh ngapain, atau harus saling berbuat apa gitu dituliskan sesuai dengan tujuannya. Bisa? Sudah selesai? Kamu udah berapa kali? Ya, satu. Baik. Kalau yang udah 2 kali tidak boleh maju ke depan lagi ya. Emang udah selesai belum? Terakhir, kamu kesempatan terakhir. Aku ikutan. Ya, Ilham terakhir juga. Tidak boleh menulis di situ ya, Ilham. Tidak aku. Nah, itu apa? Bagi tulis ini. Tempatnya bahasa. Tidak boleh ditulis, cuma boleh melihat saja. Tidak boleh menulis. Ada aku. Ya? Ada yang manggil? 2. Iya, Ilham terakhir. Terakhir ya Ilham ya. 1 menit 15 detik lagi. Akan bertanya, siapa yang mendapat sila pertama? Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Sila kelima? Oke, yang sendiri berarti cuma ini. Oke deh. 1 kan Ilham sama Naila. 2 Hanin. Ya kan?
Hafid kan Hafid itu satu sila. Jadi setelah ini ibu akan meminta satu persatu membacakan hasil yang telah dikerjakan. Nah, ada yang berpasangan kan itu, ada yang dua atau satu sila, ada yang dua orang. Nah, nanti ketika orangnya membacakan, kalian menilai teman kalian melalui kuesioner peer assessment ini. Jadi, Ilham membacakan sila pertama. Terus sila yang kedua siapa? Naila, berarti kamu menilai Ilham. Dan sebaliknya, kalau Naila sedang membacakan, Ilham menilai Naila. Paham? Yang lain paham? Khusus untuk Sylvia sama Hanin itu kalian saling menilai walaupun silanya berbeda. Oke? Ibu akan membagikan kuesionernya terlebih dahulu. Berarti level subjek belum nanti. Tuliskan nama dan teman yang dinilai. Ini namamu, ini teman yang dinilai itu siapa? Silakan tuliskan dulu. Iya, nama panggilan saja. Sudah semua sudah ditulis nama dan teman yang dinilai? Sudah? Hafid sudah? Eval sudah? Hanin sudah? Naila sudah? Sylvia sudah? Rizka? Ilham? Rashid? Oke. Kalau sudah, silahkan Ilham sama Naila membacakan jawabannya terlebih dahulu. Ibu tunjuk atau kalian memilih sendiri untuk yang pertama siapa yang mau bacain? Naila dulu, silahkan. Ilham, jangan lupa menilai ya. Dinilai Naila sesuai dengan pernyataannya, oke? Hafid Rashid bisa tolong membantu ini pertanyaannya. Yuk silahkan. Berdiri, ngomongnya sambil berdiri. Yang keras suaranya biar kedengeran. Iya. Sila Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan penerapan sila Pancasila. Mempercayai agamanya sendiri dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. 1. Beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. 2. Tidak boleh membeda-bedakan antar sesama. 3. Toleransi terhadap suku dan ras budaya lain. Oke. Ilham sudah selesai menilainya? Yang kedua itu apa? Apakah teman dapat mengerjakan semua pertanyaan yang ada di LKM tadi? Naila dikerjain semua nggak LKM-nya? Naila ditunjukin LKM-mu dikerjakan semua atau tidak? Tulis nanti. Yang ketiga, apakah teman menjawab semua LKM sesuai dengan zaman penerapan sila yang dipilih? Sekarang gantian Ilham membacakan LKM-nya. Naila gantian menilai, oke? Yuk, silakan berdiri. Dari atas dong. Berdiri. Sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan penerapan sila Pancasila. 1. Untuk menumbuhkan rasa saling toleransi. Dan yang mencerminkan penerapan sila Pancasila. Meyakini Tuhan yang Maha Esa. Terus apa lagi? Sholat dan sesudah sholat berdoa. Terus yang ketiga, baca semua. Menghormati keberagaman. 4. Mengaji lalu membaca Al-Quran. Nah, Naila sudah selesai menilainya. Ya. Sekarang nggak boleh dibenerin. Oke, sekarang sila kedua. Siapa sila kedua? Hanin, silahkan dibacakan. Berdiri, membacanya sambil berdiri. Sila Pancasila.
menunjukkan sikap saling menghargai terhadap suku, ras, dan budaya lain. Hal yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. 1. Tidak membedakan teman. 2. Tidak membedakan antar sesama. Akhir, 3. peringatan Tidak satu. boleh membedakan antar suku, ras, dan budaya lain. 2 atau 1 ya? Yo, sudah selesai ini. Ini sudah sekarang. Rizka sudah menilai? Sylvia sudah menilai? Kalau sudah, ini silakan duduk. Sekarang berarti Sylvia membacakan LKM-nya dan Daniel menilai Sylvia. Gimana peringatan berapa kamu? 2? Berakhir ini 1 berarti peringatan 2. Ya udah, 1 tulis. Terus, ini sudah menilai. Kalau sudah, silahkan sekarang sila keempat. Sudah ya Kak? Ketiga, sekarang ketiga. Rizka sama siapa ketemu sih? Yuk. Sila Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Tujuan penerapan sila Pancasila menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Hal yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. 1. Bekerja sama. 2. Persatuan. 3. Saling menghormati. 4. Bersatu. Gimana Rashid? Ada tanggapan? Ada tidak? Tanggapan tuh kayak kamu mengomentari apa yang dikerjakan Rizka. Ada tidak? Kalau tidak ada, silakan dinilai dan Rizka bersiap-siap untuk menilai Rashid. Setelah sesuai dengan gambar atau tidak. Silahkan Rashid. Rizka menilai Rashid. Sila Pancasila, persatuan Indonesia, Dengerin dulu. persatuan keagamaan dan Peringatan 1 ya. Jadi 2. 1. Harus bersatu. 2. Tidak boleh membedakan agama. 3. Saling mengajarkan. 4. Saling menghormati. Oke. Rizka sudah menilai. Sambil Rizka menilai, sekarang sila kelima. Silakan. Siapa dulu? Sila kelima. Sampai dia ada dari keempat. Sylvia. Silakan dibacakan dari sila tujuan baru hal yang mencerminkan. Suaranya yang keras. Kalau tidak diisi berarti silakan dicoret. Rashid, kamu tadi salah bukannya? Salah enggak? Salah nih. Jadi ini tadi salah loh, tidak sesuai loh. Tujuannya soalnya ke agama aja ke orang. Yuk, silakan Renal. Tujuan penerapan sila Pancasila menunjukkan sikap mufakat dan bermusyawarah. Hal yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. 1. Berbuat adil.
adil. 3. Tidak memilih yang harus dihindarkan. 3. Bersikap adil dengan sesama manusia. Sekarang bagian hafid yang membaca LKM, Revo yang menilai. Yang lain dengarkan, jangan bermain sendiri. Enak. Peraturan kelas kita. Yuk. Sila Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan penerapan sila Pancasila harus saling bersikap adil dan menumbuhkan sikap yang adil, dan kita memiliki hak yang sama untuk maju. Sudah? Terus hal yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. 1. Menumbuhkan rasa saling bertoleransi. 2. Menumbuhkan sikap keadilan. 3. Bersikap adil dengan sesama manusia. 4. Harus adil, tidak memilih teman. Oke. Jadi kita hari ini belajar tentang materi apa? Yang pertama? Itu ada sila pertama, tujuannya apa? Beribadah sesuai agama masing-masing. Ya, jadi Mafir sama Reval, peringatan berapa kalian? 2. Jadi sila pertama itu mempunyai tujuan untuk menumbuhkan rasa saling toleransi dan menghormati antar sesama, walaupun dalam latar belakang agama yang berbeda. Sila pertama mengajarkan kita untuk meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan meyakini keberagaman agama dan keyakinan yang ada. Oke, paham semua? Oke. Kalau sila kedua, tujuannya apa? Berarti berarti kita harus ngapain kalau tujuannya untuk kemanusiaan? Tidak membeda-bedakan Apa? Ya, tuh, apa lagi? Rashid. Tidak boleh berdiri. Ya, itu bisa. Apa lagi, Rashid? Tidak boleh membeda-bedakan agama. Bukan dong. Kan agama sila pertama, bukan. Sila kedua. Jadi, sila kedua itu mempunyai tujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan memperlakukan orang lain tanpa membedakan. Kita harus saling menghormati, terus menghargai dan tidak membedakan. Jadi sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan sara. Sara itu apa? Suku, ras, agama, dan golongan serta status sosial. Yang ketiga, itu tujuannya apa? Sila ketiga, untuk menumbuhkan sikap. Nah, jadi sila ketiga itu mempunyai tujuan untuk menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan yang tinggi dalam banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Karena Indonesia beragam budaya, agama, suku, dan ras, itu jadi kita diharuskan untuk saling menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan. Paham semua? Jadi kita harus menghormati dan bekerja sama dalam keragaman yang berbeda-beda tanpa membedakan hati. Oke? Bisa dilanjut? Yang sila keempat tujuannya apa? Bukan bersama-sama. Mencari berbakat. Betul. Jadi yang keempat itu mempunyai tujuan untuk menanamkan sikap bermusyawarah untuk mufakat sehingga membuat suasana rukun dalam berkehidupan masyarakat. Sila keempat juga mengajarkan kita untuk selalu mengambil keputusan secara bersama. Jadi kalau kita mufakat untuk musyawarah untuk mufakat itu digunakan untuk mengambil keputusan
Oke? Dan kuesioner self assessment-nya jangan lupa diisi. Jadi kalian mengerjakan soal evaluasi dulu. Setelah selesai kalian mengerjakan self assessment, oke? Bisa ibu bagi kan? Ibu akan bagi. Di waktu minggu. Iya. 20 menit ya. Ada. Berapa jam? Diberi waktu 10 menit cukup? 20 menit. 15? 20. 15 saja ya. 20 yuk Pak. Siapa yang 15? Angkat tangan. Aku. Satu. Lah iya. Angkat tangan yang 15. Jam. Angkat tangan. Yang mau 15 menit angkat tangan. Aku 20. Yang 20. 20. Oke. 20. Nah, 20. Ibu akan melihat jam sekarang jam berapa. Kalian kalau istirahatnya malam boleh tahu. Iya nama. Nggak usah. Nama panjang nggak apa-apa. Sekarang itu jam. Nggak usah nggak apa-apa. Sekarang jam 8.54, kurang 5 menit lagi istirahat. Gimana? Kita sampai 9.15. 9.15. Tapi nanti kan baru istirahat pagi-pagi aja sendiri. Iya, bentar. Ya, apa 9.15 ya? Kalau 10 menit itu sampai jam 9.05 ya. Soalnya itu gampang loh. 10 menit cukup ya. Masih ada koreksi. Ya Bu. Ya udah, kasih waktu 10 menit dulu. Kalau tidak belum selesai nanti waktunya diperpanjang. Oke? Gitu aja ya. Itu ya. Dimulai dari sekarang. Yuk, makanya dikerjain jangan ngelamun. Bisa ikan sama Rashid. Bisa. Bukti lah. 4 menit lagi Revo sudah. Baru ngapain? Terus yang 5 tujuannya apa? Terus hubungannya apa? Selanjutnya jangan lupa dikerjakan ya self assessment-nya. Tinggal 2 menit lagi. Soal evaluasi sudah? Itu sila kedua tuh ngapain? Tujuannya, terus sila kelima tuh tujuannya apa? Terus hubungannya agar mencipta suasana yang seperti apa? Sudah? Hubungannya agar bagaimana? Mencipta seperti apa? Ya. Cara kamu menerapkan sila keempat tuh dengan apa gitu? Sila keempat kan apa? Tujuannya untuk apa lagi? Iya, ini sila keempat tujuannya untuk apa? Musyawarah untuk apa? Dan itu cara kamu melakukan itu seperti apa? Nggak apa-apa. Ya. Ya, tulis juga aja tidak apa-apa. Yang di soal yang di self assessment kalau kalian merasa susahnya satu tulis satu, kalau dua tulis dua. Tergantung kamu merasa berapa. Sila kedua itu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya ingat-ingat sendiri dong. Enggak, tujuannya aja apa, terus hubungannya agar menciptakan apa gitu. Sila kedua sama kelima. Sudah, Habib? Hubungannya sudah? Hubungannya agar menciptakan apa? 40 detik lagi. Self assessment-nya jangan lupa. Nah, panggilan yang panggilan. Ya, nama dulu.
kalau nggak ada nggak usah. Iya. Tinggal Ilham, nunggu Ilham sama si Naila. Sama aku. Tak, beri waktu 1 menit lagi ya. Aku kurang ini nyata aku sel. 1 menit cukup? Cukup. Cukup. Ya. 1 menit lagi. Pahami. Kamu belum paham tentang akal. Tentang materi kita hari ini itu apa? Masuk apa ya? Terus gak paham. Ya, because sudah belum. Ya. Terus ini Udah berangkat sama itu belum loh. Sudah, Bu. Oke, tunggu Ilham. Terus saya bisa. Reva udah 3 kali ya. Oke, tunggu Ilham ya. Ilham lanjutin dulu. Ilham sama Naila, ayo. Yang ketiga Sama Naila. Dua. Kamu bisa mengetahui tujuan. Bisa tidak? Boleh. Terus saya bisa mengetahui yang terdekat. Kamu bisa tidak? Yang bisa. Boleh. Materi yang belum saya pahami apa? Sudah? Tinggal Naila berarti. Kalau sudah, kita koreksi bersama soal evaluasinya. Jadi, setiap nomor yang salah silahkan coret nomornya. Oke? Dikerjakan dengan jujur, tidak mundur. Ya wes, ditukar, silakan tukar kanan kirinya. Oke? Bisa dimulai? Oh iya. Ibu yang membacakan soal dan jawabannya kalian tinggal koreksi saja ya. Kamu jawab soalnya ini dong. 1. Siswa di kelasmu berasal dari suku yang berbeda-beda. Saat belajar kelompok, kalian tetap bekerja sama dengan baik. Perilaku tersebut mencerminkan penerapan sila C, Persatuan Bank Indonesia. Ada yang salah? Yang salah dicoret. Diri karir. Ya. Yang salah dicoret
terlihat bersih. Salah. Jadi, Menghargai pendapat guru, melaksanakan belajar sesuai dengan betul. C. Level. satu memiliki kualitas, dua mengetahui Betul. Mengharapkan kalau tidak kumpul ada suatu teman. Siapa tadi? Rizka? Betul. Betul. Apa? Dalam perayaan yang dipimpin oleh takwa. Salah. 9 salah. 10 bisa dilanjut? Oke. Sebutkan hubungan antara sila kedua dengan sila kelima dalam kehidupan di sekolah. Sila kedua menghargai dan sila kelima bersikap adil agar tercipta suasana rukun dan sejahtera. Rashid, Taufik. Sila kelima membagi jatah tiket. Sila kedua tidak membedakan teman. Betul. Satu. Ya, ini. Sila kedua tidak boleh membedakan antar sesama. Sila kelima sikap keadilan dengan sesama manusia. Betul. Reva. Sila kedua tidak membedakan teman. Sila kelima bersikap adil dengan manusia. Ia tidak terjadi pertemuan atau kekerasan. Betul. Lima. Membedakan antar sesama. Sila kelima harus saling menghargai siapapun. Hubungannya nggak ada. Betul. Siti, Sufya. Betul. Ya, Rizka. Aku benar kira Pak. Menumbuhkan sikap peduli. Sikap adil. Betul. Betul. Ya. Siapa sih orang sekolah? Oke, sekarang Ibu akan memberi nilai dan soal remedialnya dan atau pengayaannya. Dari sini. Salah berapa nih? Kamu belum bisa. Oh, apa? Siapa yang mendapatkan di atas 70? Kamu nih, jangan lupa bisa jawab. Itu dikerjakan.
Sudah semua? Sudah mendapat semua? Jadi tugas kalian besok ada dua. Ngerjain soal pengayaan atau remedial dan pekerjaan rumah. Itu tinggal besok nggak mau dari sekarang. Kalau sudah, jangan dilipat-lipat ya. Oke, kalau sudah, oke. Oke, kalau sudah sekarang kita berdoa. Kalian boleh istirahat dulu. Saya tak tutup dulu. Terima kasih anak-anak itu dikerjakan di rumah. Ingat, besok kita masih ada pembelajaran pendidikan Pancasila. PR-nya dan pengayaan atau remedialnya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, bintangnya akan ibu potong dua. Oke? Nah, sekarang terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan ibu pada hari ini. Masih ingat tidak kita tadi belajar tentang apa? Ya, sudah menilai sila pertama apa, Ufir? Berdoa, beribadah. Ya, apa lagi? Sholat.